Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi adik-adik sekalian yang menyaksikan video Ustadz Jalal dimanapun berada. Nah, pada kesempatan yang baik ini izinkan Ustadz Jalal untuk menyampaikan materi kewirausahaan, materi pendidikan jiwa, usaha untuk menjadi lebih baik di pertemuan yang ketiga ya. Ini materi yang ketiga. Semoga adik sekalian dimanapun berada dalam keadaan yang sehat, berenergi dan penuh semangat. Nah, besok sudah mau yang offline sudah akan semakin banyak ya, yang online akan gabung ke asrama. Semoga berkualitas seperti itu ya. Belajar bersama luar biasa, tetap muka, semoga tetap sehat ya, tetap berkembang ya di asrama, mempersiapkan ya harapan-harapan baru untuk menuju jenjang pendidikan, misalkan ya perguruan tinggi yang diharapkan. Oke ya, atau ingin bisnis, ingin mandiri, ingin berdaya dari muda atau sedari sekarang. Insya Allah mari kita mulai ya materi kali ini. Di pertemuan yang ketiga Ustadz Jalal ingin ya berbagi atau ingin bareng-bareng kemudian mengambil makna dari suatu materi ya yang akan kita bahas, yaitu tentang menghitung resiko menjalankan usaha ya. Menghitung resiko menjalankan usaha ya. Seperti yang kita ketahui, semua yang kita lakukan di dunia ini akan ada resikonya. Ada aksi, ada reaksi. Reaksi itu macam-macam. Yang mungkin bisa kita katakan sebuah resiko dari sebuah tindakan. Nah, dan kita sama-sama tahu di materi sebelumnya, materi pertama, bahwa di antara resiko terbesar banyak variabelnya adalah ketika seseorang menjadi wirausaha. Itu resikonya sangat beragam dan besar karena usaha adalah jalur kemandirian. Makanya ketika sudah terjun di dunia usaha, segala suatu resiko akan ditanggung sendiri. Apalagi kita sebagai owner atau sebagai pimpinan suatu perusahaan. Oke. Baik. Kalau ditanya resiko itu apa? Ya, resiko adalah segala kemungkinan mungkin ya. Jadi bisa dikatakan, bisa didefinisikan segala kemungkinan ya suatu penderitaan atau kerugian ya yang didapat ya, yang tidak bisa didapat atau dipisahkan dengan operasi perusahaan atau operasi usaha kita. Jadi resiko itu timbul karena adanya ketidakpastian pada suatu masa yang akan datang mungkin ya. Entah itu jangka panjang atau jangka dekat ya. Dan kemungkinan-kemungkinan itu diliputi dengan ketidakpastian. Nah, resiko itu bisa hadir kapanpun, dalam kondisi apapun ya, dalam situasi apapun menyertai usaha kita. Resiko. Nah, jadi kalau dianggap sebagai suatu kerugian, ini bisa kita ambil definisi resiko lebih adil atau lebih proporsional dari kalau ini resiko umum. Boleh dikatakan sebagai kerugian, boleh dikatakan sebagai suatu peluang atau suatu variabel sesungguhnya. Tidak semua dianggap sebagai kerugian. Nah, kita coba lihat definisi resiko dari beberapa ahli. Nah, misalkan ya, kayak Arthur Williams. Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Arthur Williams dan Rickard M.H. Nah, jadi dia lebih adil mengatakan suatu resiko itu adalah variasi dari hasil-hasil yang terjadi selama periode tertentu. Ya. Ini variasi-variasi kemungkinan tidak diserta-mertakan sebagai suatu kerugian saja, ya. Tapi ini dianggap sebagai suatu konsekuensi. Ya. Jadi ada peluang untuk selalu berhasil. Nah, jadi usaha itu ada yang selalu lancar, ya, ada yang selalu kemudian babak belur gitu ya. Tapi ada yang kenapa sih usahanya bertumbuh ya, seperti usahanya sahabat Rasulullah, ya, ada kalanya tapi banyak bertumbuhnya. Jadi variabel-variabel itu adalah hasil dari ya sikap-sikap atau tindakan-tindakan
Jadi variasi-variasi hasilnya itu adalah hasil dari sikap-sikap. Tapi kalau sikapnya tepat, maka resikonya lebih tepat juga. Atau hasilnya, variasi hasilnya lebih tepat. Begitu pula yang lain-lain ya, dari Abbas Salim, dari Herman Darmawi ya, dari Herman Darmawi seperti itu. Bisa dibaca sendiri ya. Resiko adalah ketidakpastian atau terjadi suatu peristiwa. Ya, resiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil atau dari hasil yang diharapkan. Kalau Herman Darmawi itu maknanya sebagai suatu yang hasilnya itu ya diperoleh suatu resiko ya sebagai akibat dari ketidakpastian. Nah, mungkin dari akibat-akibat hasil-hasil yang kemudian tindakan alam ya, bencana, usaha yang tiba-tiba ada apa, pandemi seperti ini kan suatu yang tidak diduga-duga ya kan, yang mendapatkan resiko. Nah, jadi ada resiko-resiko dan resiko ketidakpastiannya. Nah, tergantung pada penyikapannya kemudian itu menghadapi segala macam situasi. Jadi ini yang perlu disiapkan ya. Oke, lebih jauh lagi, ya, kelompok resiko. Yang pertama adalah resiko teknis. Ya, ini yang ingin saya gambarkan tadi sekalian. Ini sebagai akibat dari kekurangmampuan seorang manajer atau wirausaha dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kalau ada apa-apa yang bersifat teknis, ini memang seorang wirausaha dia harus mempunyai ya sikap yang tepat, kemampuan mengambil keputusan yang cermat, ya, yang tidak ya cermat tapi cepat, agar tidak berdampak kepada resiko yang lebih besar. Nah, mempertahankan atau berinovasi misalkan dalam suatu pandemi seperti ini, bertahan dalam situasi pandemi ini, ya, kos-kosan misalkan. Nah, tidak ada usaha yang berjalan misalkan, tidak ada anak kos yang kos pandemi saat gawat-gawatnya, padahal ada penjaganya. Nah, resikonya penjaga ini gimana nih kalau tidak ada pekerjaan alias tidak ada orang yang kos. Nah, mau berinovasi atau berkreasi segera mengambil tindakan secepat mungkin. Nah, contoh seperti itu misalkan. Yang kedua adalah resiko pasar atau pesaing. Ya, sebagai akibat tentunya produk-produk yang dihasilkan itu suatu perusahaan atau wirausaha itu kurang laku jelas. Ya, karena tidak diminati pasar. Ya, atau bahasanya ya obsolescence, ya sudah kuno. Ya bakal saya tidak kuno karena percepatan teknologi sangat cepat, percepatan kemudian selera-selera konsumen itu sangat tinggi, sangat cepat, apalagi di situasi yang tidak menentu seperti pandemi sekarang ini. Jadi seorang itu ya resiko pasar pasti terjadi ketika dia tidak mau berinovasi untuk produk-produk tertentu ya, produk tertentu ya, misalkan apa namanya, yang perlu segera inovasi itu apa misalkan produk sifatnya merchandise atau kemudian kalau orang nikahan itu ada souvenir. Nah, itu mudah berkembang, yang mudah berinovasi di sana. Iya, karena apa? Karena di sana percepatan selera itu sangat tinggi dari konsumen itu. Atau perubahan selera itu sangat ada ya di berbagai masa. Maka harus perlunya apa? Perlunya kemudian usaha, sikap pembaharuan. Nah, maka kalau tidak dilakukan seperti itu ya jangan salahkan kalau omset atau pendapatan itu terus menurun, bahkan mengancam kelangsungan usaha seperti itu. Ya, begitu adalah resiko kredit. Nah, ini tidak saya sarankan. Bagi usaha kan sangat akrab dan kenal dengan dunia perbankan, permodalan dan sebagainya. Ini resiko sebagai seorang yang mengambil jalur usaha dengan sistem permodalan atau kredit, terutama di bank dan sebagainya. Nah, ya kalau ada keterlambatan ya dalam pengangsuran atau kemudian karena diakibatkan ekonomi ya usaha kita yang agak lesu, resiko itu tidak dipercayai atau kemudian ya, walaupun bank bekerja keras untuk mendapatkan pelanggan ya. Tapi kita kalau kena suspend bahaya juga, apalagi yang tergantung dari perbankan usahanya. Maka sangat kami sarankan sebagai pengusaha muslim, ambillah permodalan yang tidak melibatkan kredit bank dan sebagainya. Tentu dengan keberkahan ya harapannya ya, dengan keberkahan, dengan tidak meminjam uang di bank itu kan luar biasa. Ada banyak jalur juga, insya Allah dalam membantu kita dalam permodalan.
banyak sekali jalur ya, kita bicara riba loh ya. Nah, jadi ini memang sangat penting sekali, etos kita itu berjuang menjadi usaha-usaha tanpa harus kredit, tanpa harus terlibat dengan bank itu sangat mungkin ya. Ustaz modal dari bank nggak? Oh enggak, alhamdulillah sejak awal saya sudah berkomitmen, bahkan dalam menentukan pilihan dalam membeli properti, insya Allah tidak, harapannya tidak memerlukan atau mengharuskan kita menjawab bank di bank seperti itu, insya Allah. Doakan ya agar kita selalu kuat, ekonomi selalu membaik insya Allah, dalam koridor yang baik biaya insya Allah. Yang keempat adalah resiko alam. Ini yang saya bilang tadi, resiko ini terjadi di luar kendali ya, atau pengetahuan setiap orang ya. Ya tentu dari hal itu membuat ketidakpastian ya, seperti pandemi saat ini ya. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan resiko alam. Nah, maka kalau saya boleh katakan ini bukan bukan untuk dianggap tidak ada atau kecil banget, tidak. Justru sebagai seorang muslim, resiko alam ini adalah resiko yang berpotensi tinggi, campur tangan semesta dalam usaha kita. Iya, banyak sekali usaha tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba sapinya meninggal, tiba-tiba dagangnya tidak laku. Itu karena ada campur tangan semesta. Maka kalau ingin usaha kita jaya, ya justru melibatkan semesta. Ini dianggap sebagai faktor yang penting justru. Ya, kekuatan melibatkan Allah. Akidahnya harus bagus. Itu luar biasanya. Sebagai seorang muslim itu seperti itu. Nah, yang tepat atau manajemen yang tepat. Bukan pada modalnya, tetapi penggunaan modal ya, atau komposisi permodalan yang tepat, manajemennya yang tepat. Nah, itu. Oke. Jumlah modal yang dibutuhkan harus sesuai. Yang pertama ya, ini karena penting. Agak sesuai nanti ya, godaan-godaan untuk mengamburkan keuangan itu sangat tinggi ya. Ingin upgrade, ini upgrade, ini upgrade itu dan sebagainya. Jadi tingkat keuntungan yang diperoleh itu harus dipetakan. Kita harus tahu keuntungan yang akan kita peroleh itu sekian. Nah, harapannya dengan menjual sebanyak sepelambar ini, atau jumlah lahan sekian, berapa ton penghasilan padi yang akan didapatkan. Misalkan kemampuan mengembalikan pokok utangnya, kalau ya utang tadi, kalau nggak utang ini berarti target menjadi sebuah tabungan. Nah, jadi banyak orang yang berutang ini harus dijelaskan di sini. Banyak orang berutang itu kadang tidak sampai kepada analisis kemampuan membayar hutang. Bahkan pres sekali. Ada tetangga saya itu kemudian dia kelihatannya jaya usahanya, punya usaha, orang kok beli beli mobil lagi segala dan sebagainya. Ada usahanya baru merintis, buka konter dan sebagainya. Ada baru merintis, buka mobil kredit juga, usaha mungkin permodalan saya kurang tahu, kredit juga. Akhirnya orang pada gumun, oh kayaknya sukses ini. Tapi yang terjadi kemudian ternyata dikejar-kejar oleh banyak sekali penagih hutang. Dan tidak ada perbankan dari perorangan. Ternyata ya masya Allah mobil disita, macam-macam disita, usaha tidak tutup dan sebagainya, bahkan sampai di penjara sekarang ya, karena kemampuan memperhitungkan ya pendapatan dan apa namanya, atau modal itu sendiri. Jadi selaras, seketat mungkin menjaga pengeluaran ya agar sesuai tujuannya. Berikutnya adalah ideal dalam analisis keuangan. Nah, ini yang ideal ya dalam analisis keuangan. Jadi memang perlu melakukan analisis kepekaan atau sensitivity analysis. Ya, apa itu? Ya, menganalisis ya
perubahan-perubahan yang terjadi ketika variabel-variabel itu diubah ya. Kalau diubah ininya apa yang berdampak. Oh, kalau saya kurangi ininya apa yang berdampak di sini. Kalau saya tambah ininya apa yang berdampak di sini. Kalau saya tambahin coklatnya, roti saya dampaknya kemana? Oh, saya lebihkan sedikit aja. Saya banyakin aja menteganya. Saya banyakin sedikit aja blue band-nya agar lebih terasa. Oh, roti bakar saya semakin naik kayak gini pendapatannya atau kesan-kesan pelanggan kita sepele tapi berdampak ke kesan pelanggan berdampak ke apa namanya kangen pelanggan untuk beli karena sangat maksimal pelayanan atau kemudian hasil dari roti bakar kita misalkan. Kemudian menghitung biaya modal investasi dan modal kerja. Nah, ya tentu dihitung misalkan kalau investasi modal kerja berapa dihitung dengan baik ya jangan sampai tidak sesuai dengan ini biaya operasi yang harus dihitung juga biaya operasi menghitungkan proyeksi pendapatan agar kalau Anda itu dari utang harus dikembalikan. Nah, gitu. Atau tidak membuang waktu gitu loh ya. Lalu saya itu harus ada proyeksi pendapatan sekian 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 harus ada proyeksi. Nah, kemudian kalau idealnya kalau sudah besar ini membuat modal aliran dana. Tidak harus besar pun sebenarnya kalau mau boleh atau membuat cash flow ini aliran dana itu kemana aja perputarannya ini enak dipahami itu kalau bagi usaha yang kemudian Anda sudah pengen running ya, luar biasa dari sistem pendapatannya yang cukup besar sekali dari usaha kalian. Yang mengikut karyawan-karyawan yang banyak banget kayak gitu ya. Yang ketiga adalah yang F adalah menentukan kriteria keekonomian satu proyek. Nah ini bisa diperhitungkan untuk perusahaan tertentu ya atau mau suatu usaha-usaha tertentu yang cukup besar ini nilai bisa menggunakan sistem-sistem statistik seperti ini. Ya, statistik perhitungannya sudah ya mulai dari nilai bersih sekarang, NPV, laju pengembalian internal, periode pengembalian ya. Ya sekali lagi kalau semua sistemnya tidak franchise ya, kemudian hanya franchise terutama ya, ini franchise yang menghitung ini juga ya, kurang lebih seperti itu. Ya, franchise harus memikirkan pembagian hasil, memikirkan pembagian hasil dengan para pemodal, kayak gitu loh. Nah, bukan semata-mata bank ya, tapi pemodal, franchise berbagi hasil. Kayak di Paragon misalkan, Paragon itu manajemennya bangun berbagai macam hotel Paragon di berbagai Indonesia itu pemodalan dari para pemodal. Nah, manajer Paragon atau direktur Paragon itu kemudian harus memikirkan bagaimana ya nilai bersihnya, bagaimana hasil pengembaliannya, kayak gitu ya. Bagi hasil ya, seperti itu. Berikut adalah analisis aspek resiko dari sumber daya manusia. Ini penting sekali. Ini terkait dengan rekrutmen. Manusia itu sangat apa ya vital, faktor yang vital untuk langsung usaha kita ya. Jadi resiko eksekutif puncak dengan pekerjaan ya nanti dalam perusahaan. Nah, jadi industri dan perselisihannya, resiko para karyawan perusahaan, resiko tidak beretika di dalam bekerja dan cara berbisnis seperti itu ya. Ini penting sekali nih. Nah, ini penting sekali ya. Kita akan coba lihat ya. Ya, kita jeda dulu. Baik, sudah kita lanjutkan. Tadi baterainya habis ya, mau habis kita lanjutkan. Ya, baik. Ini analisis sumber daya manusia ini penting banget ya sekalian ya. Karena ini terkait dengan tim kerja ya, komposisi personil usaha kita itu penting banget. Jadi kalau berbahaya kalau nanti kita mendapatkan orang yang kemudian ya tidak mengerti ya, tidak mengerti tentang karir intinya dalam perusahaan kita, ya, tidak mengerti tentang etos, tidak punya dream, tidak punya mimpi untuk berjuang bersama, tidak punya harapan bersama, iya etosnya minim, wah masya Allah, subhanallah. Ya, jadi resiko para karyawan perusahaan itu rawan untuk kemudian nanti bisa diberhentikan kan kita nggak suka ya tiba-tiba perusahaan kita berhentikan masukkan orang berhentikan masukkan orang dengan mudah seperti itu ya. Nah, bisa kan ya komposisi yang tangguh komposisi sumber daya manusia yang tangguh-tangguh yang kemudian yang sangat ini ya loyal-loyal ya gitu ya yang beretika tentunya ya. Maka harapan kita dari seorang Musa adalah kalau ingin merekrut muslim pilihlah yang beriman. Nah, itu tuh fix tipsnya ya pilihlah orang yang beriman kayak gitu. Pilihlah orang yang beriman agar agar dia kalau punya iman ya tentu punya sikap-sikap yang tepat dalam
menjalani tugas-tugas kehidupannya kayak gitu. Jadi sebagai sukses usahanya ya, kalau kita memilih orang yang tepat kayak gitu sebagai mitra ataupun sebagai tim inti dari perusahaan atau usaha kita. Nah, baik, analisis aspek produk ya. Ini penting banget di era sekarang ya, apalagi ada pasar mega mega mega. Sekarang ada Shopee ya, ada apalagi Lazada. Besar sekali pasar-pasar digital yang sangat tidak bisa dibendung ya. Orang belanja di sana luar biasa besar sekali. Ya, platform belanja online itu sangat dahsyat. Nah, kalau kita punya produk, kalau tidak kualitasnya tidak ini ya menjanjikan dan kemudian berkualitas, ya siap-siap kemudian kalah dengan hal ehwal belanja online atau kita nggak mau bergabung di sana. Boleh walaupun bukan punya kita ikut berjuang di platform belanja online boleh ya. Misalkan kita ingin terlibat dalam jual beli di Shopee, di Lazada dan sebagainya, monggo kalau bisa bermain di sana selama kita ingin ambil peran, ingin termasuk menguasai ekonomi ya. Atas sekian persen, nah ya gitu. Atas sekian persen, 0, sekian persen mungkin. Tapi kan kita terlibat dalam usaha itu. Daripada kita tidak sama sekali terlibat di sana, kecuali udah punya platform mega ya, market digital yang dimiliki oleh muslim misalkan. Tapi kalau sebelum punya terlibat berjual Islam boleh ya. Nah, produk kita yang pertama kali untuk dievaluasi dulu, kita harus berpikir seperti apa. Kita harus punya tahu resiko daya saing produk yang sejenis atau modelnya sama, sejenis. Jadi kalau udah ada sejenis banyak itu harus diperkirakan ya, kualitasnya itu harus benar diperhitungkan ya. Kalau udah pesaingannya banyak, yang sejenis sudah banyak. Yang berikutnya adalah resiko karena ketinggalan teknologi. Lah ini kalau udah tidak terlalu tepat guna ya siap-siap terancam ya. Kasihan juga kita lihat itu loh. Ada di sekalian para penjual mainan anak yang tradisional di pinggir jalan, subhanallah, itu gimana nih sekalian. Anak pada tertarik pada game itu luar biasa besar. Udah jarang yang mau main dorongan-dorongan kayak gitu kan dari bambu. Itu masih ada yang jual. Itu contoh bahwa ketertinggalan teknologi itu dampaknya sangat besar sekali gitu ya. Rasio karena ketertinggalan teknologi, rasio karena ketertinggalan teknologi. Kemudian resiko karena penarikan kembali produk-produk yang ditawarkan di pasar karena kualitas yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, itu adalah basi ya. Misalkan kalau punya produk ya itu resikonya, punya produk makanan di kerupuk dan sebagainya ditipin ke warung ada yang nggak laku, itu udah resiko ya. Udah resiko loh saya itu. Mereka pasti kapan yang tepat supaya laku gimana, itu menjadi perenungan dan strategi. Yang banyak lakunya yang suka yang rasa ini varian ini, berarti bisa yang dinaikkan apa variannya gitu. Berikutnya adalah resiko karena adanya pemasok yang tidak menaati komitmen yang mereka buat. Jadi ini asal main ini mitra tadi, terkait mitra yang sembarangan tadi tidak fair mainnya. Misalkan harusnya sekian yang dijadikan pasokan di wilayah itu, tapi ini nggak fair. Misalkan ada kesempatan dikhianati misalkan dari mitra bisnis, itu kan jadi masalah juga. Berikutnya analisis aspek pesaing. Nah ini penting banget ini. Dalam usaha itu pasti ada kompetitor bahasanya ya. Maka strategi yang dipakai usaha itu apa kira-kira dalam menangkap persaingan? Baik, yang pertama adalah kualitas produk yang memuaskan konsumen. Ya. Kuncinya di situ sebenarnya paling inti. Produknya itu kalau udah pelanggan puas, potensi dibeli lagi gitu ya. Iya, kepuasan pelanggan atau konsumen. Maka effort kita adalah bagaimana kita senang menjual produk berkualitas. Temukan satu produk saja yang berkualitas. Temukan satu saja keunggulan dari produk kalian yang kalian itu bisa bangga dan yakin untuk mempromosikannya. Yang benar-benar ada keunggulannya gitu loh. Yang benar-benar ada keunggulannya gitu. Satu aja kalau kalian punya keunggulan dari produk kalian, jadikan itu icon untuk kalian mempromosikan. Itu adalah pelayanan yang terhadap konsumen. Ya, bagaimana pelayanannya terhadap konsumen. Bagaimana pelayanan kita, sistem pelayanan kita bagaimana. Nah, penting banget. Cara membalas WA, kesabaran ya dalam melayani pelanggan yang bertanya, ya gitu kan. Harga produk yang disukai konsumen. Nah, ini penting. Kehati-hatian dalam menentukan harga produk ini penting banget ini.
Kalau enggak, kadang konsumen bisa kecewa. Ada kenaikan sekian, oke, aduh ini naiknya besar sekali ini. Padahal kita juga mau jual konsumen, ya udah kita naikkan, tapi kira-kira tidak langsung segede banget. Yang kira-kira masih bisa ketangkap hati konsumen itu. Yang terkait adalah unsur yang penting dalam aspek persaingan, yaitu harus mempersatukan kegiatannya pada segi-segi yang tidak mungkin dilakukan oleh pesaing. Ya, kalau bisa itu, ya, kalau pesaingnya punya kebetulan punya ini, ya, kita bisa meningkatkan atau fokus pada hal yang tidak bisa dilakukan pesaing kita. Pesaing kita tidak canggih dalam apa ya menarik pelanggan dalam seni misalkan. Oh, oke, dikembangkan toko kita dalam lebih artistik lagi. Meja-meja mie ayam kita ada meja-meja yang kemudian menarik, ada telapaknya, ada apa namanya itu taplak yang taplaknya tentang apa yang bagus-bagus, yang segar-segar, misalkan gitu. Orang akan terkesima juga selain kualitas rasa loh ya. Fokus bisnis kita di mana itu fokusnya di situ juga. Harus dapat menyesuaikan dengan desain produk, disesuaikan dengan desain produknya. Yang terakhir adalah strategi pemasaran. Ini penting ini ya, penentuan harga dalam memenangkan persaingan. Ini pemasaran marketing ini adalah kunci penjualan di sini. Ya, bagaimana kemampuan merekrut, bekerja sama, bernegosiasi, ya itu luar biasa. Kalau ingin bersaing dengan kompetitor kita, maka biaya untuk promosi itu juga perlu ya, perlu diambil. Iya, dari sekian keuntungan kita. Kalau udah level tertentu ya sekolah akan besar, usaha perusahaan besar dan sebagainya itu biasanya menargetkan atau mengambil sekian persen budgeting untuk khusus promosi. Nah, itu penting banget karena kunci kesuksesan keberhasilan perdagangan adalah atau usaha adalah di promosi. Nah, gitu modal kuota paling minim ya untuk jualan. Modal apa? Kuota. Gitu. Baik, sekarang kita coba analisis aspek pemasaran. Ya. Marketing tadi ya, saya bilang dari tadi itu kita bicara tentang apa ini marketing. Di promosi itu sangat penting, desain promosi itu luar biasa. Jadi apa yang perlu dicermati? Yang pertama adalah strategi bersaing yang diterapkan apa? Strateginya apa kira-kira? Kita harus strategi. Ya. Jadi pasar kita itu apa sih? Pasar kita itu siapa saja sih? Anak-anak kuliah atau anak-anak sekolah atau orang tua itu harus punya strategi. Bagaimana cara merekrut orang tua? Basisnya adalah keislaman, misalkan karena kita jualan Quran terbaru misalkan. Beda dengan jualan yang targetnya adalah para milenial sekolah misalkan. Itu harus strategi. Kemudian kegiatan pemasaran melalui bauran pemasaran. Nah ini bauran itu apa? Bauran pemasaran itu adalah kalau bahasanya itu marketing mix. Tuh, mencampur bahan-bahan itu menjadi sebuah kalau bahasa saya apa ya kombinasi kerjasama. Kayak kemarin itu yang viral apa BTS dengan McD, luar biasa langsung hasilnya ya. Karena bekerjasama dengan yang paling viral yang paling digandrungi saat itu berpengaruh kepada segmentasi penjualan yang luar biasa dahsyat. Maka berikutnya adalah segmentasi pasar dan posisi produk di pasar. Ya pergerakan pasar itu gimana kira-kira terhadap produk kita itu posisinya gimana produk kita di sana dibutuhkan nggak kira-kira sedang pasar sedang aman nggak kalau kita kasih itu potensi lakunya tinggi nggak warga kampung bagusnya kita jualan apa untuk warga kampung misalkan warga kampung setiap tidak terlalu nilai apa namanya nilai konsumsi tidak terlalu tinggi tapi mereka apa yang mereka butuhkan apa misalkan minyak berarti jualan apa untuk warga kampung ibu-ibu kampung minyak goreng yang sangat dibutuhkan kamu nggak mencari gudang dengan harga termurah kemudian kita jual ke kampung kayak gitu misalkan jadi kita harus tahu nilai segmentasi pasar di lingkungan yang akan kita jadikan usaha itu apa kemudian nilai penjualan produk di pasar nilainya berapa kira-kira tentu insya Allah kalau bagus dianalisis datanya lanjutkan laku sekian agar bisa ini ternyata tidak disangka beli berarti perlu pengembangan ke arah sana kayak gitu. Nah, berikutnya adalah market share yang dikuasai perusahaan atau usaha kita. Boleh apa aja yang mau dikuasai. Jadi kita harus tahu penting segmentasinya apa Facebook itu untuk siapa rata-rata penggunanya. Instagram, WhatsApp, web, berbasis web dan sebagainya kayak gitu ya. Pilih. Oke. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Selamat berjuang. Tolong tulis
poin-poin penting dalam materi ini ya, sebagai bahan besok kalau ada pilihan ganda atau ujian ya di akhir sesi ya, biar bahan belajar ini dikaji oleh kalian dari sekalian ya. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Sama-sama kita akhiri dengan melafadzkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.